Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang cara pemesanan dan penjualan obat bebas terbatas. Berikut anggota kelompok 3. Apa sih obat bebas terbatas? Obat bebas terbatas adalah obat keras yang dapat dibeli tanpa resep dokter. Namun, penggunaannya harus memperhatikan informasi obat pada kemasan. Pada penjualannya memiliki batasan jumlah dan kadar isi berkhasiat, harus disertai tanda peringatan. Peringatan P1 sampai dengan P6. Bebas terbatas hanya dapat dibeli di apotek atau toko obat berizin. Relatif aman selama sesuai aturan pakai. Pada kemasan, dot lingkaran biru dengan garis tepi berwarna hitam dan kotak peringatan berwarna hitam berisi pemberitahuan berwarna putih. Berikut adalah contoh-contoh obatnya. Ikut perundang-undangan Menkes RI tentang tanda khusus obat bebas dan obat bebas terbatas. P1. Awas obat keras, baca aturan pakai. P2. Awas obat keras hanya untuk kumur, jangan ditelan. P3. Awas obat keras hanya untuk bagian luar badan. P4. Awas obat keras hanya untuk dibakar. P5. Awas obat keras tidak boleh ditelan. P6. Awas obat keras, obat wasir tidak ditelan. Untuk pemesanan obat bebas terbatas, obat dipesan dari PBF dengan disertai SP yang ditandatangani oleh apoteker sehingga ada tanggung jawab penuh terhadap obat yang dibeli. Pengadaan obat dan bahan obat dari industri farmasi atau PBF harus dilengkapi dengan surat pesanan. Surat pesanan dibagi dua, yaitu surat pesanan manual dan surat pesanan elektronik. Surat pesanan manual asli dan dibuat 2 rangkap, ditandatangani oleh apoteker atau TTK, mencantumkan nama dan nomor SIPA atau SIP TTK, nama sarana, alamat lengkap dan stempel sarana, nama fasilitas pemasok PBF dan alamat, nama, bentuk, dan kekuatan sediaan, jumlah dalam bentuk angka dan huruf, dan isi kemasan obat. Surat diberi nomor urut, nama kota, dan tanggal. Pesanan dalam sistem elektronik dibuat oleh apoteker atau TTK penanggung jawab, nama sarana sesuai izin, alamat lengkap, dan stempel sarana, nama fasilitas pemasok bersama alamat lengkap, nama, bentuk, dan kekuatan sediaan, jumlah dalam bentuk angka dan huruf, dan isi kemasan. Surat nomor urut surat pesanan, nama kota, dan tanggal. Hal yang harus diperhatikan dalam sistem elektronik bisa menjamin ketertelusuran produk, dapat ditunjukkan dan dipertanggungjawabkan kebenarannya pada saat pemeriksaan, tersedia sistem backup data, memudahkan dalam evaluasi dan penarikan data, harus diperhatikan diterima oleh pemasok. Alur dan pemesanan obat. Cek stok di apotek. Apoteker membuat SP 2 rangkap untuk dikirim ke distributor dan sebagai arsip. SP diserahkan ke salesman PBF. Pesanan diproses oleh PBF. PBF mengirim pesanan beserta faktur penjualan. APJ apotek menerima pesanan dan memberi stempel dan tanda tangan pada faktur. Hal-hal yang harus diperhatikan. Jika surat pesanan tidak dapat digunakan karena suatu hal, maka SP tersebut harus diberi tanda pembatalan yang jelas dan diarsipkan bersama dengan SP lainnya. Jika SP tidak bisa dilayani, baik sebagian atau seluruhnya, harus meminta surat penolakan pemesanan dari pemasok dan disimpan bersamaan dengan arsip surat pesanan. Arsip SP harus disimpan sekurang-kurangnya selama 5 tahun berdasarkan tanggal dan nomor urut SP. Faktur pembelian atau SPB harus disimpan bersatu dengan arsip surat pesanan. Seluruh arsip harus mampu telusur dan dapat ditunjukkan pada saat diperlukan. Pemasaran obat bebas terbatas. Obat bebas terbatas hanya dijual bebas di toko obat berizin, dipegang seorang asisten apoteker, serta apotek yang hanya boleh beroperasi jika ada apoteker. No pharmacist, no service.
karena diharapkan pasien memperoleh informasi obat yang memadai saat membeli obat bebas terbatas.